Shalom, pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Priscilla dari kelas F Pendidikan Agama Kristen. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai masa perkembangan pada anak prasekolah di mana usia 3-6 tahun yang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Untuk itu langsung saja, masa perkembangan pada anak prasekolah usia 3-6 tahun. Perkembangan merupakan suatu pola yang teratur yang mana terkait dengan perubahan baik mengenai struktur, pikiran, perasaan, ataupun tindakan atau perilaku yang dihasilkan dari proses pematangan, juga pengalaman, serta pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia secara bersamaan itu mengalami proses tumbuh dan berkembang baik secara fisik, kemudian kognitif, maupun psikososial. Tugas psikososial utama pada periode usia prasekolah 3-6 tahun ini mengembangkan rasa inisiatif. Keterampilan kognitif dan bahasa yang berkembang pada periode usia prasekolah 3-6 tahun ini membantu mempersiapkan anak untuk sukses di sekolah. Kemudian, selanjutnya berbicara mengenai tentang bagaimana masa perkembangan itu pada anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah, di mana dalam usia sekitaran 3-6 tahun, ini merupakan periode di mana pada usia sekitaran ini itu mengalami pertumbuhan fisik yang melambat, sedangkan pada perkembangan psikososial serta kognitif itu cenderung mengalami peningkatan. Jadi antara keduanya ini tentu ada perbandingan. Pertumbuhan fisik melambat sedangkan perkembangan psikososial serta kognitif itu mengalami peningkatan. Kemudian pada usia ini, usia prasekolah disebut dengan istilah the wonder years, yang dalam artian bahwa dalam masa ini, masa anak prasekolah usia 3-6 tahun itu merupakan masa di mana seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi masa-masa itu ini anak-anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tentu saya secara pribadi mengakui hal itu. Belajar dari pengamatan ataupun pengalaman saya, memang benar bahwa anak-anak di usia sekitaran ini itu memiliki rasa ingin tahunya itu tinggi. Di mana dapat kita lihat bahwa saat kita berbicara mengenai sesuatu kepada mereka, mereka akan merespon dengan banyak sekali pertanyaan. Kemudian di masa-masa ini, itu mereka mulai mengembangkan rasa ingin tahunya dan masih belajar tentang bagaimana menjadi seorang teman, kemudian bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitar, bagaimana mengendalikan tubuh, emosi, dan pikiran, serta mampu berkomunikasi dengan lebih baik. Kemudian, pada usia prasekolah ini, oleh orang tua itu disebut sebagai usia yang problematis atau usia yang menyulitkan atau usia bermain. Mengapa demikian? Karena masa-masa ini itu merupakan masa yang strategis sekaligus masa kritis. Jadi masa-masa ini merupakan masa yang strategis sekaligus masa kritis. Adapun keterampilan khusus yang
pada anak usia prasekolah, yaitu misalnya seperti pada keterampilan tangan, di mana anak-anak pada usia ini akan belajar menggunakan tangan mereka untuk makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang identik pada keterampilan anak pada usia ini sekitaran 3-6 tahun itu biasanya mereka belajar mewarnai gambar dengan krayon pensil ataupun cat warna. Kemudian selain keterampilan tangan, juga ada namanya pada keterampilan kaki. Misalnya seperti melompat, berlari cepat, memanjat, dan lain sebagainya. Kemudian pada masa ini, masa usia prasekolah 3-6 tahun, di mana untuk meningkatkan komunikasinya, itu anak dalam usia tersebut tentu harus menguasai 2 tugas pokok yang merupakan unsur penting dalam belajar berbicara. Jadi mereka harus menguasai 2 tugas pokok ini. Nah, 2 tugas pokok ini itu adalah yang pertama, mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat mengerti apa yang dikatakan orang lain. Jadi mereka harus meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka dapat mengerti apa yang orang lain katakan kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka harus meningkatkan kemampuan berbicaranya sehingga mereka dapat dimengerti orang lain. Selain mereka mengerti apa yang orang katakan kepada mereka, tentu mereka harus meningkatkan kemampuan mereka untuk kemampuan berbicara sehingga orang lain dapat mengerti apa yang mereka katakan. Kemudian selanjutnya, berbicara mengenai emosi yang umum pada usia ini ialah seperti amarah. Amarah seperti sering kita ketahui bahwa pada anak-anak usia sekitar ini, amarah itu biasanya terjadi pada misalnya peristiwa berkelahi saat bermain. Misalnya mereka berebut mainan atau kemudian salah satu dari antara mereka itu akhirnya nangis ataupun ada yang memukul temannya. Itu merupakan salah satu contoh dari sikap amarah ini. Kemudian yang kedua berikutnya, takut. Rasa takut ini biasanya muncul karena adanya pengalaman atau kejadian-kejadian buruk atau sesuatu yang kurang menyenangkan yang pernah mereka alami. Kemudian cemburu, kemudian rasa ingin tahu, kemudian iri hati, gembira, sedih, dan kasih sayang. Nah, kalau pada kasih sayang ini, di mana pada usia anak-anak belajar untuk mencintai orang, binatang, ataupun benda-benda yang mereka anggap itu penting bagi diri mereka. Kalau usia-usia sudah besar, biasanya mereka mengungkapkan rasa kasih itu secara lisan. Namun, tentu berbeda dengan anak usia prasekolah 3-6 tahun yang mengungkapkan kasihnya itu secara fisik. Maksudnya fisik di sini dalam artian apa? Bisa kita ambil seperti contoh ya. Contoh pada anak-anak usia ini itu misalnya pada hewan ataupun binatang peliharaan mereka, ya. Bagaimana mereka mengungkapkan secara fisik itu seperti mereka memeluk ataupun mengelus-ngelus binatang atau hewan peliharaan mereka ini. Pada kucing ya, itu contohnya. Adapun pola perilaku sosial dan tidak sosial pada usia prasekolah ini, di mana usia 3-6 tahun, yaitu pola sosial ya seperti meniru, kemudian adanya persaingan, kemudian kerjasama, simpati, kemudian empati, dan lain-lain sebagainya. Kemudian perilaku tidak sosial ialah seperti negativisme, agresif, berkuasa, kemudian memikirkan dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri, merusak, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video saya kali ini mengenai masa perkembangan pada anak prasekolah sekitar umur 3-6 tahun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan shalom.